وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن اهتدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang kita lanjut kepada Al-Muhadarah Ar-Rabi'ah. Penulis mengatakan semoga Allah mengampuninya dalam matan Bidayah fil Aqidah. Kaidah yang kelima, al-ibadatu arba'atu aqsamin. Ibadah itu terdiri dari 4 pembagian. Pertama, ibadah badan, kedua ibadah ucapan, tiga ibadah harta, keempat adalah ibadah hati. Pertama, ibadah badan adalah ibadah ayyuhal hibab, itu ibadah yang terkait dengan badan dan menggerakkan dan bergeraknya kedua anggota badan. Dan kami melihat kepada badan manusia. Badan manusia terdiri dari hati dan anggota tubuh. Dan hati adalah asas pokok sebuah badan. Apabila hati ini baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Kata Nabi SAW, "Ala, ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah jasad semuanya. Apabila dia rusak, rusaklah semuanya. Ketahuilah dia adalah hati." Apabila seseorang ingin beribadah kepada Allah dengan anggota badannya dan dia beribadah itu adalah ibadah badannya, maka wajib baginya memperbaiki hatinya, karena hati adalah yang akan menggiring anggota badan keseluruhannya kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sesungguhnya hati apabila telah mencintai solat, maka dia akan menggiring anggota badan untuk solat. Apabila hati mencintai saum, maka dia akan menggiring anggota badan kepada saum. Apabila dia mencintai sedekah, maka dia memerintahkan tangannya untuk bersedekah, dan demikianlah. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi membangun itu kebaikan anggota badan di atas kebaikan hati dalam sebuah hadis yang terdahulu. Ketahuilah bahwasanya di dalam sebuah jasad mudghah, yaitu segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah jasad keseluruhannya. Wa akkada dzalika, dan menguatkan perkara itu dengan ucapannya salahal jasadu kulluh. Hatinya akan baik, jasadnya akan baik seluruhnya. Lafaz kulluh menunjukkan keseluruhan anggota badan tanpa terkecuali. Ayu maksudnya adalah apabila hati baik, maka baiklah kedua tangannya, dan baiklah kedua matanya, dan telinganya, dan kakinya, dan lisannya, dan semua anggota badannya. Apabila karena anggota badan sesungguhnya dia dia bergerak dari yang berdasarkan hati, yang berdasarkan perintah hati. Dan hati apabila menginginkan kemaksiatan dan syahwat, wal'iyadzubillah, hati kan menggiring anggota badan manusia untuk melakukannya. Oleh karena itu sepatutnya bagi seseorang memperbaiki hatinya. Sanian, yang kedua, anggota badan ini adalah yang mana dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sepatutnya dia menghadirkan niat pada setiap amalan yang akan dia kerjakan, sampai sehingga dia bergerak diam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau Jalla wa ala. Maka di antara ibadah badan contohnya memperbaiki di antara orang-orang. Maka seorang hamba bergerak dari orang yang bertikai apabila dengan niat mendekatkan diri kepada Jalla wa ala, maka sesungguhnya ini adalah memperbaiki. Dan siapa dan yang menginfakkan di dalamnya berupa waktunya, wajahada kulluh, dan bersungguh seluruhnya, itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka ibadah memperbaiki di antara orang-orang adalah ibadah yang pahala yang besar dan balasannya yang banyak. Dan dalilnya itu adalah riwayat Imam Tirmizi yang hasanahu dan hasannya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian
bi afdali minas shalah, sebaik-baiknya salat dan saum dan sedekah. Beliau mengatakan yaitu adalah islahu dzatu al-bain, yaitu memperbaiki orang di antara orang bertikai. Dan ini dalil yang mengatakan bahwasanya yang memperbaiki di antara manusia lebih baik dari yang disebutkan. Akan tetapi sepatutnya sepatutnya di antara yang peringatan yang penting, ketahui bahwasanya maksud demikian itu adalah nawafil, salat ibadah sunnah. Yakni Nabi SAW mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih derajat salat yang paling afdal, yaitu salat nafilah dan saum, yaitu salat nafilah dan sedekah, dan yang nafilah yang bukan zakat. Tidak ada saum yang wajib, tidak ada pula salat yang wajib. Mereka berkata, bala ya Rasulullah, islahu dzatu bain, yaitu memperbaiki di antara orang-orang, itu memperbaiki di antara orang-orang yang bertikai. Maka memperbaiki di antara yang bertikai adalah ibadah badaniyah yang badan melakukannya. Dan di antara ibadah-ibadah badaniyah yang manusia melakukannya dengan badan, di dalamnya adalah ibadah silaturahim. Maka silaturahim mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus silaturahim, maka Allah akan memutusnya. Dan silaturahim yaitu menjadikan hubungan dengan badan dan berkunjung dan mendoakan mereka dan berinfak kepada mereka dan melakukan kemaslahatan kepada mereka dan sejenisnya. Itu di antara ibadah-ibadah ini. Silaturahim ibadah yang seorang hamba melakukannya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dan dengan niat beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Dan dari itu hadis Nabi SAW yang mana menyebutkan dua perkara dari masing-masingnya adalah zahrud ala zahrid dunia yatamanna, yaitu cinta, menampakkan cinta kepada dunia yang dia inginkan. Mahuma, apa keduanya itu? Yaitu panjangnya umur dan lapangnya rezeki. Dan antara orang-orang tidaklah mencintai dua sifat ini. Setiap orang menginginkan melakukannya silaturahim, dan dalilnya itu adalah perkataan Nabi SAW yang sabit dalam Sahih Bukhari. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, maka dan wa yansa'lahu fi atharihi, atau diberikan kepadanya pahala, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan di sini para ulama berdiri ketika mentafsirkan dua lafaz ini dalam sebuah hadis. Barang siapa yang ingin Allah lapangkan rezekinya, mana yaqsud, apa itu makna menghamparkan? Sebagian para ulama mengatakan diberkahkan rezekimu sebagaimana, dan dia masuk ke dalam sebagaimana dia datang kepadamu, sebagaimana dia diberkahi. Dan sebagian ulama lain mengatakan ditambahkan rezeki secara hakikat. Maknanya bahwasanya adalah manusia masuk dalam satu bulan. Contohnya 10.000, dan dia bersilaturahim menjadikan dia sampai 15 sampai 20.000. Sebagian lain mengatakan dua perkara ditambahkan baginya secara hakiki dan diberkahkan kepadanya di dalam rezeki. Dan lafaz yang kedua, wa yansa'ulahu fi atharihi, dan dilupakan pada asarnya, pada dampaknya, yaitu diakhirkan ajalnya dan yakni dipanjangkan umurnya. Dan ini adalah muskilah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apabila telah datang ajal kepada mereka, tidaklah ada yang bisa mengakhirkan sesaat dan tidak pula yang mendahulunya. Yakni apabila datang ajal manusia tidak mungkin dimundurkan. Dan di sini dikatakan yansa'ulahu fi asarihi yuakhir fi ajalihi, dilupakan pada bekasnya, dampaknya, dan diakhirkan pada ajalnya. Para ulama mengatakan al-qada, qada itu ada dua.
Qada mubram. Qada dia yang terdapat di dalam Lauhul Mahfuz. Dan qada muallaq. Qada yang berada di tangan malaikat. Malaikat yang diwakilkan dengan umur-umur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat yang diwakilkan tersebut dengan umur-umur, tulislah umur ini 60 tahun. Maka tak kala datangnya, Rabbnya berkata, tinggal 1 pekan lagi, tinggal 2 hari lagi, tinggal 1 hari lagi, datanglah ajalnya. Maka seseorang ini yang telah melakukan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hapuslah dan tulislah untuknya 80 tahun karena dia telah menyambung silaturahim. Maka malaikat menghapusnya dan menulisnya 80 tahun. Telah ditulis di Lauhul Mahfuz yang mana tidaklah bisa dirubah dan tidak pula diganti. Bahwasanya seseorang ini umurnya 60 tahun dan dia menyambung silaturahim, maka dipanjangkan sampai 80 tahun. Apabila datang 80 tahun di umur dia yang 80 tahun, maka tidak ada yang bisa mendahului dan tidak pula yang bisa mengakhirkan atau menunda. Dan dalil dihapuskan dan ditetapkannya di tangan para malaikat, Allah SWT berfirman, Allah yang menghapus bagi siapa yang dia kehendaki, apa yang dia kehendaki dan dia tetapkan, dan di sisinya lah umul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendaki dan menetapkan dalam qada muallaq yang mana di tangan malaikat, dan di sisinya adalah umul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz yang tertulis di dalamnya umur yang tidaklah berubah, tidak bisa dirubah, tidak pula diganti. Idzan, karena itu silaturahim mampu memperpanjang umur secara hakikat. Apabila seorang pemuda menghubungiku 1 kali dan dia berkata kepadaku, sesungguhnya dia memiliki mat'am, tempat makan, dan tempat makan ini dahulunya memiliki keuntungan yang banyak. Maka keuntungan yang banyak itu perlahan-lahan menjadi berkurang sampai menjadi sedikit. Maka dia berkata bahwasanya masuklah kepadanya sampai hawali 30 alfan, yaitu sekitar 30.000 dalam sehari, yang senantiasa berkurang sampai menjadi 15.000. Dan demikianlah pemuda ini berkata, aku mengira bahwasanya ain telah menimpaku atau hasad telah menimpaku. Maka aku berkata kepadanya, apakah kamu memiliki kerabat? Dia mengatakan, aku memiliki bibi. Maka aku berkata, apakah kau selalu mengunjunginya? Aku mengunjunginya setiap 1 tahun, bertepatan dengan Id. Dalam 1 tahun 2 kali. Aku katakan kepadanya, cobalah engkau mengunjunginya setiap pekan sekali. Pergilah dan ambillah sesuatu darinya, yaitu berikanlah sesuatu untuknya berupa hadiah, dan kunjungilah dia kapanpun, sehingga sekiranya kau mengambil dari sesuatu darinya ulbah atau sehingga engkau memberikan sebotol untuknya, jatuh au syai' min hadzal qabil, dari pertemuan ini. Kemudian katakan, sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya bibiku kaya, dia seorang mudir di sekolahan dan memiliki mobil. Aku berkata, sampai sekiranya engkau akan berbahagia dengan mengunjunginya, kunjungilah dia setiap pekan sekali, dan hubungilah dia setelah 2 bulan. Maka apabila dia menghubungi faidha biha, maka setelah 2 bulan dia menghubungiku setelah 3 pekan, dan dia mengatakan, farihat bi khalati katsiran, bibiku bahagia kepadaku, dan alhamdulillah aku telah aku telah memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya restoran yang ada padaku tu semakin bertambah sehingga mencapai 10.000. Jadilah sampai 15.000, kemudian jadi 20.000 dalam seharinya. Aku katakan kepadanya, ini adalah kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin
dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Arafta falzam, kamu telah mengetahui maka lazimkanlah. Dan di antara ibadah-ibadah badannya ibadah solat dan ibadah yang menggerakkan badan seperti rukuk, sujud dan berdiri di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kan tetapi bagimu solat dengan badanmu tanpa hatimu. Ya, hati-hatilah engkau berdiri di depan Allah dan engkau menunaikan solat dan engkau tidak menegakkannya, karena engkau melihat pada ayat Quran semuanya, tapi engkau dan aku tidak karena aku melihat di ayat-ayat Al-Quran keseluruhannya, maka aku tidak mendapatkan satu ayat yang memerintahkan yaitu menunaikan solat, akan tetapi aku mendapatkan seluruh ayat itu memerintahkan menegakkan solat. Maka kebanyakan dari orang menunaikan solat semata, akan tetapi sedikit yang menegakkannya. Dan Allah memerintahkan kita dengan mendirikan solat sebagaimana yang Allah firmankan, waqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah solat dan tegakkanlah dan tunaikanlah zakat. Dan mendirikan solat tidaklah dikatakan yaitu menunaikan solat, tidaklah dikatakan menunaikan solat. Di antara menunaikan dan menegakkan terdapat perbedaan yang besar. Menunaikan adalah dia solat dengan ucapan perbuatan yang dikhususkan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dan ini adalah menunaikan. Akan tetapi di antara orang-orang yang menunaikan solat tidaklah ditulis separuh baginya balasan, tidak pula seperempat balasan baginya, tidak pula 10 baginya, dan dalil itu adalah sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara orang-orang yang solat maka tidaklah ditulis 1/10 untuknya, tidak pula separuhnya, tidak pula 1/5-nya. Mereka mengatakan, apa yang ditulis untuknya dari solatnya ya Rasulullah? Rasul berkata, tidaklah seseorang pun dari solatnya kecuali ma'aqala minha, kecuali yang dia ingat darinya. Apabila dituliskan untuknya mahwa akal tahu, apa yang dia ingat dan apa yang dia tadaburi, sehingga sekiranya satu tasbih dia ditulis untuknya. Bagaimana mendirikan solat, bagaimana menegakkan solat, perbedaan antara mendirikan solat dan menegakkan solat, perbedaan antara menunaikan solat dan mendirikan solat. Menunaikan solat, solat itu berupa ucapan perbuatan yang dikhususkan, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Menegakkan solat, engkau menghadapkan hatimu dan wajahmu kepada Allah Azza wa Jalla dari takbir sampai taslim, salam. Allahumma rzuqna iqamas shalah ya Rabbi warzuqna salatal khashi'a waj'al qulubana khadiyatan lak munibatan ilaika muqabbalatan alaika fala haula lana wala quwata illa bik, muqbalatan lak alaika fala haula lana wala quwata illa bik. Dan di antara ibadah-ibadah badannya ibadah tawaf, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa di dalamnya yang dihasankan oleh Syekh Albani, tidak ma yad'u ta'if qadaman wa la yarfa'u ukhra illa hutta anhu khati'atan wa kutiba lahu hasanah. Tidaklah orang yang bertawaf itu meletakkan kakinya, tidak pula mengangkat yang lain, kecuali diliputi, dihilangkan, dihapuskan kesalahannya dan dituliskan kebaikan untuknya. Ibadah tawaf kepada Ka'bah, wa iyyaka, dan harusnya kau bertawaf, hati-hatilah kau bertawaf kepada selain rumah Allah. Maka tidak boleh bertawaf di kuburan para wali, orang soleh. Sesungguhnya tawaf itu di Ka'bah Rabbul Alamin. Dan di antara ibadah badan juga ibadah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua, membagikan kedua orang tua, dan melakukan kemaslahatan untuk mereka berdua, mentaati perintah mereka berdua, kecuali dalam bermaksud kepada Allah dan mendoakan mereka berdua dan melayani mereka berdua. Oleh karena itu, takkanlah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku datang untuk membaiatmu di atas hijrah dan jihad, dan aku meninggalkan kedua orang tuaku di belakangku, kedua orang tuaku di belakangku, mereka berdua menangis. Lalu Rasul bersabda, pergilah, maka buatlah mereka tertawa sebagaimana kau membuat dia menangis.
Maka tak kala seseorang yang lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk membaiatmu di atas hijrah dan jihad. Apakah di sana ada salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup?" Dia berkata, "Ya, ibuku." Maka Rasul bersabda, "Falzamha fa innal jannata 'inda rijlaihi." Maka lazimlah bersama dia, maka sesungguhnya surga itu di bawah dia memiliki di maka final jannata 'inda rijlaihi. Sesungguhnya surga itu di bawah kedua kakinya. Ilzamha, maka lazimkanlah kepadanya, maka sesungguhnya surga itu dimiliki oleh kedua kakinya. Maka ini adalah lafaz-lafaz yang sahih. Adapun hadis yang terkenal, surga itu di bawah kedua kaki ibu, maka ini hadis dhaif. Maka jika seandainya maknanya sahih, akan tetapi tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hadis-hadis sahih atau yang hasan, ilzamha, selalulah dengannya, maka sesungguhnya surga dimiliki oleh dimiliki di kedua kaki ibunya. Dan berbuat baik terhadap kedua orang tua mampu memasukkan ke dalam surga. Dan di antara pintu berbuat baik di sana adalah pintu di surga, yang dia berada di tengah pintu-pintu surga. Nabi SAW mengatakan, al-walid, bapak itu, kedua orang tua itu di tengah-tengah pintu-pintu surga. Maka berpegang teguhlah dengan pintu-pintu tersebut, atau da'hu, atau tinggalkanlah dia. Atau sebagaimana yang sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara ibadah badannya yaitu ibadah saum. Ibadah saum yang menghalangi badan dari makan dan minum dan syahwat dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka ibadah saum kepada Allah ini adalah ibadah siam. Sepatutnya di dalamnya itu adalah niat yang baik yang diberkahi, niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan barang siapa yang terhalang dari berbuka dengan niat menjaganya, atau dengan niat mengurangi berat badannya, atau dengan niat yang lain selain niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidaklah terhitung pahala dan balasan baginya. Dan di antara ibadah badannya juga haji, yaitu seseorang bersafar berserta dengan badannya dan bertawaf di Ka'bah dan menginap di Mina dan pergi ke Arafah, lalu berdiri di sana karena Allah Jalla Ala, dan turun datang ke Muzdalifah dan melempar jumarah di Mina. Semuanya itu adalah ibadah badannya yang disandarkan kepada yang manusia yang mana manusia menginfakkannya di dalam haji. Maka sesungguhnya haji gabungan antara ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, ibadah harta dan ibadah badan. Ibadah haji, ibadah yang agung. Ditinjau dari sisi seseorang meninggalkan negerinya dan hijrah berpindah kepada Allah dan bertawaf di Ka'bah, yang mana seluruh kaum muslimin mengarah kepadanya dari seluruh penjuru dunia, dan sujud dan rukuk di samping Ka'bah dan mendekatkan di Baitullah dan menginap di Mina, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menginap di malam tarwiyah dan salat di sana selama 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Apabila terbit matahari, beliau menuju ke Mina, dari Mina menuju ke Arafah. Dan lihatlah kepada orang-orang yang mereka menggunakan pakaian putih, dan orang-orang mereka membotakkan kepala mereka, tunduk kepada Allah dan patuh kepada Allah, dan mereka menggunakan izar, sarung dan rida yang putih, maka kamu akan melihat kepada orang-orang dan mereka menuju kepada Arafah, yalhajuna, dan dia mengucap kalimat labbaik Allahumma labbaik la syarikalah, labbaik innal hamda wa ni'mah laka wal mulk la syarikalak, labbaik Allahumma labbaik, yaitu ajabtuka ijabatan ba'da ijab, aku mengijabah panggilanmu, jawabanmu setelah ijabah. Dan dikatakan, aku menjawab jawabanmu dengan penuh cinta setelah cinta min lubbi al qalbi, dari hati, dan cinta ketenangan di dalam hati. Dan apabila seseorang pergi dalam bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di Arafah,
dan dia beristirahat sampai azan zuhur, maka dia salat zuhur dan asar dijamak dan asar, dan mendengar khutbah di Arafah, kemudian dia memulai wukuf di Arafah. Dan wukuf bukanlah maknanya antazilla qa'iman, kau selalu berdiri, akan tetapi boleh engkau berdoa dalam keadaan duduk atau bersandar atau berdiri atau berjalan. Sesungguhnya di sana itu adalah ketika itu adalah waktu berdoa, dan engkau merenungi dirimu, dan engkau sedang berada di Arafah, dan semuanya manusia itu kasyafu ru'usahum, kepala mereka itu tersingkap atau tidak ada penutup, dan mereka mengangkat kedua tangan mereka dan mereka tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah doa, dan doa ini bisa dengan bahasa Inggris, dan doa ini bisa dengan bahasa Arab dan bahasa Turki, bahasa Jerman, bahasa Perancis, dan bahasa selain itu dari bahasa-bahasa yang berbeda. Dan Allah Jalla wa'ala tidaklah seseorang menyibukkan lisannya mendengar seluruh di satu waktu, dan wajib mereka berdoa pada satu waktu. Dan Allah Jalla wa'ala berkata kepada para malaikatnya, perhatikanlah wahai para malaikatku kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dalam syaghasan wa gubaran, dan dia datang dalam keadaan berdebu dari setiap penjuru yang jauh. Mereka menginginkan rahmatku dan mereka takut azabku, dan aku bersaksi kepada mereka, saksi asyhadukum, aku bersaksi kepada mereka, wahai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Allahumma fil lana jam'ain ya rabbal alamin warzuqna hajjan mabruran ya arhamar rahimin. Janganlah engkau mengira bahwasanya di Arafah bahwasanya Allah tidak mengampuni, akan tapi Allah SWT memuliakan barang siapa man yaruddaka ayyuhal abdu al faqir, siapa yang ingin menolak kefakiran, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia datang ke Muzdalifah lalu menginap di sana, dzullan wa inkisaranillah, penuh dengan kekhusyuan dan kekhuduan. Maka apabila mereka salat fajar, mereka berdiri di Masy'ar al-Haram, tempat syiar haram, mereka berdoa dengan tunduk khusyuk sebagaimana Nabi tunduk khusyuk, sehingga siang menjadi kuning sekali. Kemudian mereka menuju sampai ke Mina dan lalu melempar jumrah Aqabah yang kubra. Kemudian mereka pergi lalu menyembelih, kemudian mereka bertawaf di Ka'bah, kemudian sa'i, kemudian mereka memotong rambut mereka, dan mereka kembali ke Mina selama 3 hari menginap di sana. Setiap hari mereka melempar jumrah sughra sebanyak 7 batu, dan jumrah wusta 7 batu, dan jumrah kubra 7 batu. Demikianlah setiap hari ayyul ahibab. Maka ibadah haji ibadah yang agung. Allah mengatakan tentangnya, Nabi SAW mengatakan tentangnya, barang siapa yang haji maka janganlah dia berkata kotor dan tidak berbuat kefasikan, roja, dan dia akan kembali seperti hari ibunya melahirkannya. Dan Rasul SAW mengatakan tidak ada bagi haji mabrur pahala kecuali surga. Dan Rasul SAW mengatakan, ikutilah di antara haji dan umrah, maka sesungguhnya dia akan menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api mengikis khabas, kotoran yang ada di besi dan emas dan perak. Ayyuhal hibah, sebagian ibadah qauliyah, sebagaimana ibadah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tahlil, dia adalah ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anta, dan engkau menghadirkan ketika memuji Allah, yaitu sebab nikmatnya Allah bagimu, seakan-akan kau teringat nikmat Allah, nikmat melihat, dan barang siapa menjadikannya itu maka sungguh dia a'ma, buta. Maka Allah SWT mengatakan
engkau mengingat nikmat ucapan dan engkau menjadikan darinya itu, maka engkau menjadi bisu. Maka Allah dan engkau mengatakan alhamdulillah, dan engkau mengingat Allah, yaitu nikmat mendengar, dan diambillah darinya, maka jadilah dia buta. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Engkau mengingat nikmat Allah, yaitu nikmat kekayaan, dan engkau teringat tidaklah didapati apa yang dimakan dan diminum atau yang dipakai, maka engkau katakan alhamdulillah. Dan ini adalah engkau mengingat nikmat-nikmat Allah atasmu, dan nikmat yang paling besar dia adalah nikmat Islam. Dan engkau ingat hidup dahulu, engkau hidup bukan di atas Islam, dan mati tidaklah mengetahui Rabbmu dan tidak sujud kepada Rabbmu meskipun sujud satu kali, dan engkau berdiri untuk sujud, solat dan taat dan iman, maka engkau mengatakan alhamdulillah. Dan apabila engkau ingin menggerakkan hati ketika mengucapkan alhamdulillah, maka ingatlah sebagian nikmat-nikmat Allah atasmu, atau satu nikmat, dan pujilah Allah di atasnya. Kemudian ibadah yang lain, yaitu ibadah qauliyah, ucapan. Dia adalah ibadah tahlil, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan mana la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi, disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Dan demikianlah engkau menghadirkan sifat di antara sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maha mulia, dan engkau mengatakan la ilaha illallah, la yamliku naf'a wa darra illa Allah. La ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada yang menyelamatkanmu apabila engkau meminta pertolongan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mampu melakukan sesuatu pun kecuali dengan taufik Allah. Tidak, la ilaha illallah, tidaklah yang mengijabah doamu kecuali Allah. La ilaha illallah, ibadah yang agung lagi mulia, ayyuhal ahibba. Dan antara ibadah-ibadah ucapan qauliyah juga ibadah bertasbih. Engkau mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan engkau ibadah yang yaitu mensucikan Rabbmu di dalamnya dari segala kekurangan dan menetapkan semua kesempurnaan bagi Allah. Subhanallah, subhanallah, engkau yaitu Allah itu maha suci dari segala kekurangan dan menetapkan kemuliaan dan menetapkan kesempurnaan baginya. Dan di antara ucapan qauliyah juga istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, yaitu aku memohon kepada Allah Jalla wa'ala berupa ampunan dan maaf. Oleh karena itu, tak kalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat sekiranya aku mendapati suatu malam Lailatul Qadar, apa yang akan aku ucapkan?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Katakanlah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuk beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, doa ini. Lalu beliau berdoa di malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka 'afu, maksudnya adalah engkau mengampuni orang-orang dan engkau pula mengampuni kesalahan-kesalahan, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun. Mencintai ampunan, engkau mencintai dan engkau mencintai dan engkau mengampuni, dan berikanlah kesehatan untukku. Hafalkanlah doa ini dan berdoalah pada seluruh waktumu, karena doa pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan di malam Lailatul yang malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka beliau mengatakan kepadanya, "Quli, ucapkanlah Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Dan di antara ibadah ucapan akan tetapi ibadah paling besar, ibadah qauliyah, adalah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran pahalanya agung, besar, dan balasannya banyak di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seseorang apabila membaca Al-Quran, dia mengambil semua huruf, dari setiap huruf itu satu kebaikan, mengambil satu huruf kebaikan. Apabila satu kalimat terdiri dari 5 huruf,
sungguh dia telah mengambil 50 kebaikan apabila dia bertasbih kepada Rabbnya atau berzikir tanpa bi ghairi Al-Quran, selain Al-Quran, maka sungguh falyakhul, maka dia telah mengambil di atas seluruh kalimat secara sempurna kebaikan dan kebaikan 1/10 di atas semisalnya. Maka kalimat yang keluar dari Al-Quran 10 kebaikan dan satu kalimat yang keluar dari Al-Quran bernilai 10 kebaikan, dan kalimat yang masuk dalam Al-Quran setiap huruf darinya ada 10 kebaikan. Ini adalah kemuliaan Al-Quran Al-Azim yang mana Allah telah menurunkannya, sebagaimana Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan barang siapa yang ingin merasakan kenikmatan dengan Al-Quran, maka sepatutnya dia berdiri di atau bil qiyam bil Qur'anil Karim, yaitu berdiri dengan Al-Quranul Karim. Kalamullah jalla wa ala qala inna nasyatal laili hiya ashaddu wa ta'u wa aqwa maqila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membangunkanmu di malam hari, yaitu membangkitkanmu di malam hari agar engkau menegakkan dan solat. Maka sesungguhnya orang yang bangun di malam hari dia adalah sebaik-baiknya ya asyaddu wa ta'a yatawatta qul ma'lisan fi tadabburil Qur'an. Dan wa maqila, dan mendirikan disebutkan ketika dia mengucapkan kalam Allah, kalam yang lurus, kau akan paham Al-Quran beserta dengan hatimu dan lisanmu. Maka jangan lupa kau menjadikan wardan min kitab wa fala tansa an taj'ala laka wardan min kitabillahi bil laili, engkau mendatangi kitab Allah di malam hari, akhil karim. Maka kau tidak akan mampu salat di malam hari, bukalah Al-Quran dan bacalah dan tartilah membaca Al-Quran di malam hari, dan dirikanlah qiyamul lail. Maka sesungguhnya salat malam itu, maka lalu engkau berdoa dan engkau beristighfar dan engkau membaca Al-Quran dan sejenisnya itu dari ibadah-ibadah. Dan di antara ibadah qauliyah, ibadah berdoa yang diriwayatkan Imam Tirmizi wa hasanahu, dan Nabi SAW mengatakan doa adalah ibadah. Dan makna doa ibadah adalah yakni pokoknya ibadah dan sebaik-baiknya ibadah dan kemuliaan ibadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan al-hajju arafah, haji itu di Arafah, yaitu berdiri atau wukuf di Arafah. Dia adalah sebaik-baiknya rangkaian ibadah haji. Dan di antara ibadah qauliyah, engkau mengucapkan salam terhadap orang-orang, mengucapkan salam, dan kau mengucapkan salam alaman terhadap orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal dari kalangan kaum muslimin, dan menjawab salam juga, dan berdoa menyeru kepada Allah dan melakukan perbuatan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan mengajarkan ilmu di sekolah-sekolahan. Semuanya itu adalah ibadah qauliyah. Wahai ahibbah al-kiram, natawaqafu huna ayyuhal fulala al-ajilla. As-su'al al-awwal, mal farqu baina ada shalah wa iqamis shalah. Tanya pertama, apa perbedaan dari menunaikan salat dan mendirikan salat? Pertanyaan kedua, sebutkan 5 ibadah badannya. Soal ketiga, bagaimana hatimu bergerak bersama dengan lisanmu ketika memuji Allah Jalla wa ala, wa sallallahu wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.